Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Najwa Safara dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan melalui video. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pemaparan materi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Dari jenis-jenis perencanaan pendidikan, saya ambil 2 perencanaan. Yang pertama, perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, dan sekolah. Dan yang kedua ada perencanaan regional, lokal, nasional, dan kelembagaan. Yang pertama ada perencanaan tingkat pusat. Tingkat pusat bertanggung jawab merumuskan kebijakan nasional tentang pendidikan. Tingkat pusat ini mencakup tujuan, standar, pendidikan, serta program nasional seperti Merdeka Belajar dan pemerataan guru. Dan yang kedua, ada perencanaan tingkat provinsi. Perencanaan ini mengatur pendidikan secara regional dan mengkoordinasikan antara kabupaten atau kota. Pada pendidikan provinsi, menekankan pada kebijakan pendidikan, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Dan yang ketiga, ada perencanaan tingkat kabupaten atau kota. Perencanaan tingkat kabupaten atau kota lebih spesifik berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota mengelola pendidikan dasar, guru, dan sarana prasarana. Programnya yaitu lebih operasional, misalnya pengadaan buku, dana bos daerah, dan pembangunan sekolah baru. Dan yang keempat, ada perencanaan tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan ini yaitu bagiannya pelaksana administratif yang menjembati antara kabupaten atau kota dan desa atau kelurahan. Perencanaan pendidikan di kecamatan mendukung pelaksanaan program pendidikan yang lebih terperinci. Dan yang kelima, ada perencanaan tingkat desa atau kelurahan, yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan di komunitas lokal, yaitu termasuk perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta dukungan bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam, ada perencanaan tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, perencanaan pendidikan berupa rencana pengembangan satuan pendidikan atau yang disebut dengan RPS yang meliputi program kerja, agenda akademik, jadwal pembelajaran, dan manajemen internal sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua ada perencanaan pendidikan, yaitu nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Yang pertama ada perencanaan pendidikan nasional. Perencanaan pendidikan nasional adalah proses penyusunan kebijakan dan program pendidikan yang bersifat strategis dan mencakup seluruh wilayah suatu negara. Tujuannya adalah untuk mencapai visi misi dan tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien, termasuk pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.
Dan yang kedua ada perencanaan pendidikan regional. Perencanaan pendidikan regional mengacu pada pelaksanaan dan penyesuaian kebijakan nasional di wilayah itu, serta pengelolaan sumber daya pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Yang ketiga ada perencanaan pendidikan lokal. Perencanaan pendidikan lokal meliputi perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan di tingkat kabupaten, kota, termasuk desa atau kelurahan. Fokusnya pada pengembangan pendidikan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan cakupan yang terbatas secara geografis. Yang keempat yaitu ada perencanaan pendidikan kelembagaan. Perencanaan pendidikan berfokus pada perencanaan operasional yang bersifat praktis dan spesifik, seperti penyusunan kurikulum, alokasi, sumber daya, manajemen sekolah, dan program pembelajaran. Perencanaan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pendidikan yang lebih besar dan harus sesuai dengan standar serta tujuan nasional. Oke, baik. Kita bisa menyimpulkan bahwa perencanaan pendidikan pada berbagai tingkatan pemerintahan maupun kelembagaan merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pemerintahan pusat yaitu menetapkan arah, standar, dan kebijakan pendidikan nasional, sedangkan di tingkat provinsi menyesuaikan dan melaraskan kebijakan pusat dengan kondisi regional. Dan pada kabupaten atau kota mengembangkan program yang lebih spesifik sesuai kebutuhan lokal dengan pendekatan partisipatif di era otonomi daerah. Dan di kecamatan yaitu berfungsi sebagai penghubung administratif dalam mendukung implementasi program pendidikan. Desa atau kelurahan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu sekolah menyusun rencana operasional berupa rencana pengembangan satuan pendidikan yang praktis dan menyentuh langsung proses pembelajaran mengajar. Dalam perencanaan tingkat nasional menetapkan visi misi dan tujuan strategis pendidikan jangka panjang. Misalnya pemerataan akses, mutu relevansi, dan daya saing. Perencanaan regional menyelaraskan kebijakan nasional dengan karakteristik daerah pada tingkat provinsi. Pada perencanaan lokal, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, kabupaten atau kota, hingga desa atau kelurahan. Dan dalam perencanaan kelembagaan, yaitu menekankan aspek operasional, kurikulum, manajemen, dan program pembelajaran agar sejalan dengan tujuan nasional. Secara keseluruhan, perencanaan pendidikan di Indonesia harus bersifat integratif, komprehensif, dan berjenjang sehingga setiap tingkatan saling mendukung dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif dan efisien dan berkeadilan. Itulah pemaparan dari saya tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.